Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita. Berjumpa kembali dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Magridan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan, untuk perlindungan yang Tuhan telah beri kepada kami. Dan pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pernah tidak mengalami seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Berdoa kok sepertinya tidak segera ada jawaban. Kita meraung, kita menangis, bahkan sambil berdoa berpuasa, kok tidak ada jawaban doa. Pernah? Oh, sering ya Pak. Ya. Flyet McClellan dalam bukunya Finding Friendship with God itu menuliskan kisah ini dengan frase sederhana, ketika doa seperti mental di eternit gitu ya. Karena dia merasa sudah melakukan segala hal tetapi tidak ada jawaban atas doa. Alkitab punya kisah yang mirip. Kita baca bersama-sama ya, di Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 22 sampai dengan 28. Matius pasal 15 ayat 22 sampai dengan 28. Ya, Matius pasal 15 ayat 22 sampai dengan 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Maka ketika saya beri judul renungan saya ini, itu ketika Yesus sama sekali tidak menjawab. Ngeri ya judulnya ya. Tapi ini benar tertulis di Alkitab, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi bayangkan begini, perempuan Kanaan ini datang, dia meminta Tuhan menolong, Tuhan diam saja, tidak menjawab. Dan ketika murid-muridnya mengatakan, "Suruhlah ia pergi," Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bukan sekedar tidak dijawab, seakan-akan Kristus menolak permintaan perempuan ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bagaimana perasaan Anda kalau di tempat yang sama dengan perempuan Kanaan ini? Bukan sekadar Kristus tidak menjawab, ada penolakan ya. Rasa kecewa mungkin tidak bisa menggambarkan apa yang dirasakan oleh perempuan ini ya. Bukan sekedar kecewa, mungkin bisa saja hilang pengharapan. Tetapi perempuan ini tidak mutung, perempuan ini tidak ngambek. Beda ya dengan kebanyakan orang Kristen modern sekarang ya. Tidak jawab doanya lalu ngambek, mutung, tidak mau bersekutu, tidak mau melayani lagi. Kekanak-kanakan lo itu ya. Sudah sekian puluh tahun mengikut Tuhan, lalu kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa, kok terus ngambek, mutung, tidak mau melayani, tidak mau bersekutu. Bayangkan kalau Tuhan sekali-kali ngambek dengan Anda, susah loh hidup kita. Tapi tidak pernah, Tuhan tidak pernah ngambek. Itu ya. Kecewa mungkin, tapi mari belajar dari perempuan Kanaan ini. Ketika dia mengalami hal seperti itu, ketika dia mengalami penolakan semacam itu,
dia tahu persis apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan Yesus dilihat dari hidupnya. Kuncinya di sini kemudian. Sampai Tuhan mengatakan, hai ibu besar iman. Besar, megas kalau dalam bahasa Yunani, yang kita bahasa Yunani, besar itu megas. Perempuan ini ketika menghadapi penolakan yang seperti itu, yang dilakukannya, itu yang ditunggu Tuhan Yesus. Dia menumbuhkan imannya menjadi besar. Itu yang diinginkan Kristus terjadi dalam hidup kita. Ketika seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita, ketika seakan-akan Tuhan dalam tanda kutip menolak pengharapan permohonan kita, Tuhan sedang menunggu iman kita menjadi besar. Terus, Om, bagaimana supaya iman jadi besar? Kalimat perempuan ini layak loh dibaca. Ketika Tuhan berkata seperti ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini tidak protes. Nah, dia juga tidak bertanya kepada Tuhan, kok saya disamakan dengan anjing sih Tuhan? Jawabannya begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini, saya parafrasekan dengan sederhana, perempuan ini berkata, memang aku anjing Tuhan, tapi anjing ini memberanikan diri menghadap Engkau dengan iman. Iman yang besar tidak tumbuh dari klaim kesombongan. Iman yang besar tidak lahir dari kejumawaan optimisme, bukan. Iman yang besar tercipta dari kerendahan hati. Iman yang besar muncul ketika kita meletakkan hidup kita, diri kita di kaki Tuhan. Ketika perempuan ini mengatakan kalimat seperti kalimat itu, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saya yakin, meskipun tidak tertulis di Alkitab ya, saya yakin kok Tuhan Yesus tersenyum. Lalu dia berkata, ibu besar iman. Iman yang besar lahir dari kerendahan hati. Ini masih masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, pandemi belum selesai. Saya mengingatkan dan saya tidak bosan mengingatkan kita semua, pakai masker selalu, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak gitu ya, hindari kerumunan, batasi mobilitas. Di Roma pasal 13 ayat 10 itu tertulis, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kalau kita mengasihi keluarga kita mengasihi komunitas kita, terapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, pandemi belum selesai. Kalau dalam ruangan, terpaksa dalam ruangan, ingat ventilasi, durasi, dan jarak. Iman yang besar tidak tumbuh dari klaim kesombongan. Iman yang besar, megas bisnis, itu lahir lewat kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.